Mau apa, Pompuyo? Oh, sebentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Kabar yang selama ini hanya menjadi spekulasi, akhirnya terjawab. Menteri Pertahanan Jafri Syamsuddin mengonfirmasi Indonesia resmi membeli jet tempur Chengdu J-10 dari Cina. Tapi muncul dua pertanyaan besar. Apakah jet ini baru atau justru bekas dari armada tempur PLAAF? Dan yang tak kalah menarik, bagaimana reaksi negara jiran seperti Malaysia dan Singapura saat langit Indonesia kini akan dijaga oleh jet buatan kakak besar China? Apakah ini langkah strategis untuk memperkuat udara Nusantara? Atau sekadar pengisi sementara menunggu kedatangan Rafale? Latar dan konteks pembelian. Langkah ini menandai babak baru diplomasi pertahanan Indonesia. Setelah puluhan tahun mengandalkan kombinasi jet barat dan Rusia, kini Indonesia mulai merambah ke teknologi tempur buatan Tiongkok. Jet Chengdu J-10 atau yang disebut Vigorous Dragon bukan pesawat sembarangan. Varian terbarunya, J-10C, menggunakan mesin WS-10B dan radar AESA, serta mampu mengusung rudal BVRPL-15 dengan jangkauan di atas 150 km. Namun, kabar yang beredar kuat menyebut Indonesia kemungkinan membeli tipe J-10BD, versi ekspor yang sedikit di bawah J-10C, tetapi tetap memiliki performa menakutkan. Baru atau bekas? Pernyataan Menhan bahwa pesawat ini akan segera terbang di Jakarta menjadi petunjuk penting. Pengiriman jet baru butuh waktu, mulai dari pelatihan teknisi, persiapan logistik, hingga sertifikasi penerbang. Jadi, jika pengirimannya bisa cepat, maka besar kemungkinan unit pertama berasal dari stok aktif PLAF, alias bekas pakai Angkatan Udara Cina. Langkah ini masuk akal. Indonesia sedang mengejar ketersediaan jet tempur siap operasional untuk menutup celah kekuatan udara, sambil menunggu kedatangan jet Rafale yang dijadwalkan mulai tiba pada 2026. Interim strategis sebelum Rafale datang. Dengan strategi ini, J-10 bisa berperan sebagai jet interim, pengisi kekuatan sementara yang tidak hanya simbolik, tetapi juga menambah jumlah pesawat yang bisa langsung patroli dan tempur. Kombinasi Rafale dan J-10 akan membentuk kekuatan udara dengan dua wajah. Yang satu elegan dan berteknologi barat, yang satu tangguh dan berkarakter timur. Rafale membawa keunggulan avionik dan sensor NATO kelas, sementara J-10 menawarkan kecepatan pengadaan dan harga yang jauh lebih efisien. Bila dipadukan, ini bukan sekadar tambahan kuantitas, tapi lompatan besar dalam fleksibilitas strategi udara Indonesia. Tantangan interoperabilitas. Namun di balik itu, ada tantangan besar. Interoperabilitas. Sistem barat dan timur ibarat dua bahasa yang berbeda. Data link, radar, komunikasi, dan sistem senjata mereka tidak selalu cocok. Artinya, TNI Angkatan Udara harus menyiapkan jembatan teknologi, semacam gateway system untuk menghubungkan kedua kubu. Latihan juga harus dipecah menjadi dua doktrin operasi. Satu berbasis barat, satu berbasis timur, tetapi mampu bekerja dalam satu komando udara nasional. Langkah ini memerlukan investasi besar, tapi TNI Angkatan Udara sudah memiliki pengalaman mengoperasikan pesawat campuran seperti F-16, Sukhoi, dan Hawk secara bersamaan. Jadi integrasi ini sulit, tapi bukan tidak mungkin. Reaksi regional, Malaysia dan Singapura. Langkah Indonesia tentu tidak akan luput dari pengamatan kawasan. Malaysia akan memantau dengan cermat setiap pergerakan baru TNI Angkatan Udara. Sebab mereka tahu, kekuatan udara Indonesia kini tumbuh pesat. Singapura pun demikian, dengan F-15SG dan F-35B di tangannya, mereka akan mempelajari dinamika baru di langit Asia Tenggara. Kombinasi Rafale dan J-10 bisa menempatkan Indonesia dalam posisi yang jauh lebih disegani di kawasan dan menciptakan efek deteren yang signifikan. Tapi diplomasi tetap jadi kunci, karena semakin kuat sebuah angkatan udara, semakin besar tanggung jawab menjaga stabilitas kawasan. Akankah ada deal lanjutan dengan Cina? Setelah jet, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Indonesia akan melanjutkan kerjasama dengan Beijing ke sektor lain, seperti kapal perusak atau destroyer?
Isu ini belum terkonfirmasi, tapi pola diplomasi militer Cina biasanya bersifat paket. Jika hubungan ini berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia mendapat tawaran offset industri atau bahkan peluang kerjasama dalam pembangunan sistem radar dan kapal perang. Tapi Indonesia pasti berhitung, karena di sisi lain masih ada kerjasama kuat dengan Perancis, Turki, dan Amerika Serikat yang harus dijaga keseimbangannya. Pada akhirnya, pembelian Chengdu J-10 ini bukan sekadar urusan jumlah pesawat. Ini tentang kecepatan adaptasi, diversifikasi sumber alutsista, dan kesiapan menghadapi ancaman modern di udara. Jika semua unit Rafale dan J-10 sudah berdiri di apron TNI Angkatan Udara, kekuatan udara Indonesia akan melompat ke level yang belum pernah ada sebelumnya, dan dunia akan melihat bahwa langit Nusantara kini dijaga oleh kekuatan dari dua kutub dunia, Barat dan Timur, dalam satu harmoni merah putih. Inilah langkah strategis yang bisa mengubah peta kekuatan udara Asia Tenggara. Sampai jumpa di analisa berikutnya, karena kekuatan tak hanya soal senjata, tapi juga strategi.